Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, hari itu di Istana Amer, seorang Ratu Amer mendatangi Jalal di kamarnya seraya berkata, "Kami mempunyai ritual untuk saudara ipar kami, yaitu memberikan tilak dan hadiah." Mendengar ini Jalal mengatakan, "Aku menghargai semua tradisimu." Kemudian ritual pun dilakukan. Dengan berbisik, Ratu Amer berkata kepada Jodah yang ada di salah satu pelayan tersebut, "Apa aku bilang, dia tidak bisa mengenalimu kan?" Hal yang tidak diduga terjadi. Tiba-tiba Jalal menghentikan mereka dan memanggil salah satu pelayan yang ternyata itu adalah Jodah. Dengan tersenyum, Ratu Amer pun pergi meninggalkan mereka berdua. Kemudian Jalal berkata, "Tanganmu sangat indah dan kau juga kelihatannya sangat baik. Untungnya istriku sedang tidak ada di sini, karena kalau dia di sini, bagaimana aku bisa bicara denganmu? Kamu tahu, istriku itu sangat cerewet, bla bla bla, dia selalu mengoceh, dan itu membuat kepalaku sangat pusing. Tapi ketika aku berbicara denganmu, kamu hanya diam mendengar, dan aku merasa telah menggenggam tanganmu selama hidupku." Mendengar ini membuat Jodah sangat kesal dan tidak bisa menahan amarahnya lagi. Dengan membuka dupata itu, Jodah berkata, "Jadi, kamu sering berbuat seperti itu jika aku tidak ada, begitukah? Dan tadi, apa kamu bilang? Cerewet? Hah? Aku cerewet? Jadi, kamu suka main mata dengan pelayan, begitukah?" Dengan tersenyum, Jalal menjawab, "Tapi itu kamu kan?" Seketika Jodah mengatakan, "Tapi kan kamu tidak tahu." Mendengar ini membuat Jalal sedikit tertawa. Melihat itu Jodah berkata, "Kenapa kamu malah tertawa? Memalukan, aku pergi saja." Seketika Jalal menggenggam tangan istrinya seraya berkata, "Bagaimana kamu bisa pergi begitu saja istriku? Aku ini suamimu dan aku bisa merasakanmu dari jauh." Mendengar ini Jodah bertanya, "Itu artinya kamu sudah mengenaliku, tapi bagaimana bisa?" Dan Jalal menjawab, "Ketika aku mencuci tangan, aku melihat wajahmu yang tertutup itu di dalam air." Mendengar ini Jodah mengatakan, "Apa? Jadi kamu bercanda ya?" Jalal menjawab, "Aku tidak bisa bercanda Ratu Jodah." Lalu Jodah mengatakan, "Sudah kubilang pada kakak iparku bahwa kau pasti mengenaliku." Dengan terus tersenyum, Jalal mengatakan, "Lihat, aku bisa mengenalimu dan kamu terlihat sangat cantik dengan pakaian Guzarati seperti ini. Sekarang berikan aku hadiahnya." Saat Jalal hendak memeluk istrinya, Jodah berkata, Yang mulia, jangan, nanti dilihat orang lain. Biarkan aku pergi. Dengar, kakak ipar memanggilku." Kemudian Jodah pun pergi berlari meninggalkan suaminya. Sementara itu, di gurun tandus, terlihat Salim yang terus memperhatikan Anarkali dari kejauhan tanpa berkedip. Tidak lama Farhan datang, kemudian mereka pun memutuskan untuk kembali ke istana. Beberapa saat kemudian, di rumah Anarkali, melihat putrinya terus tersenyum membayangkan Pangeran Salim, ibunya Zilbahar bertanya, "Siapa namanya? Kenapa kamu tidak menghukumnya saja? Karena bagaimanapun, dia telah menjatuhkanmu ke kubangan lumpur." Namun Anarkali mengatakan, "Itu bukan salahnya ibu, kudanya ketakutan saat melihat seekor ular, tapi pada kenyataannya dia menolongku." Masih dengan penasaran, Zilbahar bertanya, "Ya, siapa dia? Apakah dia dari keluarga kerajaan?" Dan Anarkali menjawab, "Dia seperti orang Mughal. Jika dia dari keluarga kerajaan, aku akan menghajarnya. Kau tahu itu kan ibu? Aku sangat membenci mereka." Mendengar ini Zilbahar berkata, "Kamu benar-benar sangat marah karena hal sepele." Lalu Anarkali mengatakan, "Jika dia dari keluarga kerajaan, dia tidak mungkin menolongku. Tapi bahkan dia akan menertawakanku. Dia pasti puas menghinaku. Tapi sepertinya ini orang baik, ibu." Kemudian Zilbahar bertanya, "Kenapa kamu tidak bisa melupakan masa lalu, nak?" Seketika Anarkali menjawab, "Bagaimana bisa aku lupa pada semua yang telah kita lalui, ibu? Itu semua karena mereka. Dan kita harus meninggalkan Agra. Aku harus meninggalkan bangku sekolahku. Ayah harus meninggalkan pekerjaannya. Kita hidup seperti orang asing di sana. Itu semua karena mereka, ibu." Mencoba untuk menenangkan putrinya, Zilbahar berkata,
Baiklah, lupakan masa lalu, nak. Lagi pula, ibu sudah memperbaiki gelang kakimu. Kenapa kamu tidak fokus pada tarianmu saja? Masih dengan perasaan kesal, Anarkali menjawab, ibu tahu kan, aku menari karena aku menyukainya, tapi aku tidak ingin menjadikan itu sebagai mata pencaharian. Lalu Zilbahar berkata, kalau begitu, apa yang akan kamu lakukan? Kita tidak begitu kaya, karena itulah kami tidak memberikan pendidikan layaknya anak-anak anggota kerajaan. Seketika Anarkali mengatakan, ibu, kau tahu kan kalau aku pandai dalam hal merias wajah. Ups, aku baru ingat. Aku harus merias Putri Bella untuk perayaan pesta ini. Dia sangat senang denganku. Aku harus pergi sekarang, ibu. Mendengar itu Zilbahar berkata, hei, kau memanggil Putri Bella? Dan Anarkali menjawab, iya, dia itu kan temanku. Namun Zilbahar mengatakan, tapi dia tetap keluarga kerajaan, jadi jangan lupa pada batasanmu. Kemudian Anarkali pun pergi meninggalkan ibunya. Beralih ke istana Amer, terlihat Manbai yang sangat kesal terhadap Mansing karena tidak membawakan kalung permintaannya. Mencoba untuk terus merayu, Mansing berkata, ayolah adik, kalau aku tidak membawanya, lalu kenapa? Tidak lama Raja dan Ratu Amer datang. Melihat tingkah kedua anaknya, mereka berkata, Mansing, sebentar lagi kau menjadi seorang raja. Kenapa sekarang kau masih bertingkah seperti anak kecil? Dan Mansing menjawab, ini ayah, Manbai menggangguku, nikahkan saja dia. Seketika Manbai berkata, tidak ayah, Mansinglah yang menggangguku, dan aku tidak akan meninggalkanmu ayah, aku tidak akan menikah. Dengan memeluk putrinya, Raja Amer berkata, seorang anak perempuan harus meninggalkan rumahnya suatu saat nanti. Dan apa yang dikatakan Mansing benar, sudah waktunya untuk mau menikah. Lalu Mansing bertanya, tapi sama siapa ayah? Mendengar ini membuat Manbai kesal, lalu berkata kepada ibunya, ibu, lihatlah, Mansing selalu menggodaku. Melihat tingkah kedua anaknya, Ratu Amer mencoba untuk menenangkan mereka. Kemudian Mansing berkata, ini tidak akan berakhir sampai di sini saja. Aku akan meminta Salim untuk menggodamu juga, seperti dulu waktu kecil. Kemudian mereka pun pergi berlari untuk saling mengejar. Menyaksikan itu, Ratu Amer berkata, Salim dan Manbai memang pasangan yang serasi. Ini pasti akan lebih menyenangkan jika Jodabai menjadi mertua Manbai. Masa depannya pasti akan lebih terjamin. Dan Raja Bakuandas menjawab, aku akan bicarakan hal ini dengan Raja Jalal. Sementara itu, di tenda Salim, melihat putra mahkota mengenakan pakaian biasa, membuat Farhan bertanya lagi, kenapa kau mengenakan pakaian biasa, Salim? Dengan santai, Salim menjawab, aku tidak dalam posisi keluarga kerajaan, tapi kalian berdualah yang selalu memposisikan aku di posisi tersebut. Mendengar ini Farhan mengatakan, bagaimana aku bisa Salim? Aku hanyalah prajurit biasa. Kemudian Salim berkata, sudahlah, jangan beradu pendapat. Kutub, kau menemaniku kan? Tidak lama Joda datang seraya berkata, Salim, kenapa kamu tidak mengenakan baju kebesaran kerajaan yang sudah ibu siapkan secara khusus untukmu? Dengan datar Salim menjawab, aku tidak suka ibu. Kemudian Joda berkata, kamu selalu beradu pendapat tentang semua hal, tapi jangan bawa Farhan dan Kutub dalam posisi ini. Dan Salim menjawab, aku adalah seorang prajurit biasa ibu, jadi tidak seharusnya juga aku pergi ke sana. Tidak lama Jalal datang menghampiri mereka seraya berkata, Salim ingin membawa teman-temannya, dia adalah calon pewaris tahta kerajaan. Dia nantinya yang akan menjadi raja. Namun Joda mengatakan, tapi tidak seharusnya dia berkeliaran bersama mereka. Dengan lugu Salim menjawab, baiklah, aku juga tidak akan kemana-mana. Mendengar ini Joda berkata, lihat, keras kepala sekali anakmu ini. Kemudian Jalal berkata, keras kepala apanya? Kalau dia ingin bersama teman-temannya, maka biarkan saja. Biarkan dia pergi dengan mereka. Namun Joda mengatakan, tapi dia harus bertemu dengan beberapa raja di sini. Mendengar ini Salim berkata, itulah mengapa aku tidak ingin pergi ke sana. Ibu pasti memintaku untuk bertemu dengan para putri-putri tersebut. Tidak, aku tidak tertarik ibu. Mereka datang untuk bertemu dengan calon pewaris tahta kerajaan yang nantinya akan menjadi raja. Tapi aku hanya ingin bertemu dengan seseorang yang hanya ingin menemui Salim yang sederhana, bukan Pangeran Salim.
"Ibu, apakah ibu menikahi ayah karena dia seorang raja?" Dan Joda menjawab, "Tidak, dulu ibu sangat membenci ayahmu. Tapi ibu tidak bisa mengizinkanmu untuk ke sana bersama teman-temanmu, Salim." Seketika Jalal mengatakan, "Tapi kau juga membawa Moti sebagai temanmu kan, Ratu Joda?" "Salim, bawalah teman-temanmu, ayah mengizinkannya." Menyaksikan ini Joda berkata, "Kalian berdua sama, keras kepala." Kemudian dia pun pergi dari sana dengan Jalal berkata kepada putranya, "Jangan khawatir, ayah yang akan mengurus ibumu nanti. Datanglah bersama teman-temanmu. Ayah pikir mungkin ibumu sudah biasa memberikan perintah. Pertama, dia memberikan perintah padaku, dan sekarang dia melakukan itu padamu. Tapi ayah suka ucapanmu tadi, bahwa kau seharusnya mencintai seseorang yang mencintaimu sebagai Salim, bukan sebagai seorang raja. Itu adalah pemikiran yang bagus, nak." Mendengar ini membuat Salim tersenyum atas perkataan ayahnya. Di samping itu, Joda berkata kepada Birbal, "Idemu sungguh luar biasa, Tuan Birbal. Aku khawatir dengan gaya bicaraku ini, karena aku tidak mempercayai semua ini. Dan aku juga khawatir jika Yang Mulia tahu bahwa aku hanya bersandiwara. Tapi terima kasih banyak atas semua saranmu." Dan Birbal mengatakan, "Mereka telah memutarbalikkan masalah. Jadi kita harus memutarbalikkan ide, Yang Mulia Ratu." Saat ini, Salim mulai percaya pada Yang Mulia Raja. Sekarang, dia akan mendiskusikan semua masalahnya hanya dengan Yang Mulia saja. Dan kau harus ketat dengan hal ini. Sementara itu, di kamar Manbai, terlihat dua putri raja yang tengah beradu debat untuk memperebutkan Pangeran Salim. Tidak lama Anarkali datang kemudian menyapa mereka berdua. Manbai berkata, "Kenapa kamu sangat terlambat hari ini?" Dan Anarkali menjawab, "Maaf, tadi temanku memanggilku, jadi aku harus ke sana menemuinya." Kemudian Jagat Gosain berkata, "Anarkali, aku telah membuat baju untukmu." "Ya, untukmu. Tapi itu baju bekas pakai, tidak apa-apa kan?" Dengan senang hati, Anarkali menjawab, "Aku malah sangat bahagia menerima hadiah darimu." Kemudian Manbai meminta Anarkali untuk mulai mendandaninya. Manbai berkata, "Kamu ingat ketika dulu kamu menata rambutku, semua orang memujiku. Jadi bisakah aku meminta sesuatu? Kamu juga berharap untuk bertemu dengan Pangeran Salim kan? Mengapa tidak? Semua gadis tergila-gila padanya." Mendengar ini membuat raut wajah Anarkali berubah menjadi masam, lalu berkata, "Tidak, aku tidak suka dengannya." Seketika Jagat Gosain berkata, "Ya, kamu benar. Impian yang tidak bisa terpenuhi seharusnya tidak diperlihatkan. Dan juga posisi ini hanya untuk anggota kerajaan saja. Jadi untuk apa Anarkali datang ke sini?" Ucapan itu tidak digubris sama sekali oleh Anarkali. Di dalam hatinya dia berkata, "Bagaimana caranya aku katakan pada mereka bahwa aku datang ke sini bukan karena ingin mendatangi pesta ataupun melihat Salim. Aku ke sini untuk memberikan sebuah pesan pada seseorang." Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.